Bagian kedua, bagaimana pandangan kita terhadap perjanjian lama? Saya minta 2 Korintus 3 ayat 14-17 bisa ditayangkan. Tolong dibacakan. Pakai mic itu bisa, tapi jangan tapi suaranya Pak Freddy sudah cukup keras ya tanpa mic ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Iya, ini adalah kata-kata dari Rasul Paulus tentang orang-orang yang hidup dengan Taurat. Orang-orang Yahudi itu sangat kuat dengan hukum-hukum Tauratnya. Mereka membaca kitab Musa, tetapi mereka sebetulnya nggak mudeng, saudara, apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat firman di dalam kitab Musa itu. Karena mereka tidak menangkap intinya, maka mereka hanya mengerjakan secara harafiah. Akibatnya apa, saudaraku? Terjadilah legalisme. Nah, nanti kita akan belajar tentang makan. Kenapa kok tidak boleh makan daging babi misalnya? Ya pokoknya nggak boleh. Jadi sampai-sampai ada lipstick ditelusuri, diisukan lipstick itu terbuat di dalamnya pada waktu produksi ada kandungan lemak babinya. Waduh, geger, bisa jadi perang loh, saudara. Padahal sebetulnya apa sih? Babi itu ya lucu ya, ginuk-ginuk gitu ya. Nah enak, ini bahaya tapi itu kolesterol tinggi gitu. Apa sih gitu loh. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Paulus ketika mereka membaca perjanjian lama. Mereka itu nggak bisa mudeng, nggak bisa nangkep, nggak bisa ngeh apa sih maksud Tuhan dengan memberikan firman itu. Ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus dengan kuasa kebangkitannya membuka pikiran mereka dalam segala aspek. Nah, ini adalah renungan yang hari ini saya forwardkan ke saudara di BB ya, BB dan SMS. Coba lihat kuasa kebangkitan yang membuka pikiran. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka yang dia kerjakan salah satunya adalah membuka pikiran. Klik begitu, Lukas 24 ayat 45. Nah, coba Pak Freddy. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, bisa ngerti kitab suci itu maksudnya apa? Ayat-ayat itu maksudnya apa, ngerti. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengajar 3,5 tahun di atas muka bumi, Tuhan Yesus bentrok terus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Yesus itu menangkap akan, atau dia mengajarkan akan intisari dari apa yang sebetulnya Bapa di surga maksudkan dengan memberikan perjanjian lama itu, saudara. Ya, nah setelah Yesus sampaikan, geger tentang Sabat, geger, saudara ya. Tentang ini tidak membasuh tangan sebelum makan, geger, ribut, saudara, untuk urusan-urusan yang sifatnya syariat tadi, saudara. Pokoknya, nah itu sudah pokoknya udah repot. Nah, saya ingin kita nanti akan pelajari salah satunya, saudaraku, adalah soal makanan. Makanan yang haram dan halal. Itu maksudnya apa tuh Pak Tuhan sampai sedetail itu memberikan larangan-larangan di dalam Imamat pasal yang ke-11. Nah, kita lihat dulu ya tentang makanan haram di PL. Nah, sebelum PL, karena kita umat perjanjian baru, kita umat tebusan, kita milik Kristus. Saudara milik Kristus atau miliknya perjanjian lama? Milik Kristus ya. Kita ini umat perjanjian baru. Dulu waktu GKBK hal itu mau
mau jadi gereja, waktu masih persekutuan itu sudah mau saya ganti saudaraku, gereja perjanjian baru gitu loh. Dulu mau cari nama itu, tapi Tuhan bilang enggak, pakai nama Kahal aja. Nah, sekarang kita lihat ayat tadi ya, Markus 7 ayat 18 sampai 23. Mari Pak Freddy yang suaranya lantang. Markus 7 ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Terus? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Iya, dengan demikian ia mengatakan semua makanan apa saudara? Halal. Saudara mau makan apa? Makan apa saja halal, saudara. Karena apa? Karena Tuhan nangkep intinya. Dia mengajarkan bahwa apa yang kita makan itu masuk ke dalam perut. Setelah masuk ke dalam perut nanti dibuang ke WC. Dengan demikian dia mau menyatakan semua makanan halal. Coba ayat 18-nya. Ayat 18 katakan apa itu? Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak bisa menajiskan Anda? Anda itu mau diapakan, itu tidak bisa menajiskan. Mau makan apa, diloloh makan apa lah. Diloloh makan, makan kotoran manusia, dipaksa, nggak menajiskan. Paling-paling sakit perut gitu loh. Ya kan? Ya, jadi itu tidak bisa menajiskan kita karena itu nanti otomatis masuk perut dan kemudian dibuang. Tapi yang keluar itu ayat berikutnya ya, ayat 20 itu bilang gitu ya. Ada enggak? Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Justru yang keluar dari mulut kita itu, kita mengutuk orang, kita fitnah orang, kita ngomong jelek tentang orang, kita mulut ini menyakiti hati orang, itu yang akan menajiskan kita. Ngerti ya? Karena itu keluar dari ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, itu semua keluar. Yang keluar dari kita itu yang menajiskan kita, yang masuk kepada kita tidak menajiskan kita sama sekali. Itulah sebabnya dengan ayat itu Tuhan Yesus menyatakan semua makanan kosher, saudara ibu ya. Ngerti kosher? Itu halal. Jadi kita pegang ini dulu. Nah, kembali ke tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan imamat pasal 11? Mohon maaf tuh 11-nya tuh satu-satunya tuh pendek karena memang otomatisasinya dari cara saya buat PowerPoint tuh gitu. Ceklek loh kok cilik-cilik tulisannya naik turun gitu ya, sudah biarlah. Itu memang gayanya saudaraku. Sekarang imamat pasal 11. Nah, saudaraku, kita ini akan memahami ayat-ayat perjanjian lama dengan pikiran yang dibukakan oleh kuasa kebangkitan Tuhan tadi. Ya. Malam ini kita akan masuk ke situ sehingga kita nanti akan ngerti, oh yang dimaksud imamat pasal 11 yang membahas tentang makanan yang boleh dan yang tidak boleh, makanan yang halal dan haram itu sebetulnya Tuhan itu maksudkan itu. Kita berpegang tadi ya, yang masuk tidak menajiskan, yang keluar itu menajiskan. Berarti soal makan sebenarnya, tapi itu ada ayatnya. Apa sih maksudnya? Itu yang akan kita bahas. Nah, binatang yang halal untuk dimakan itu ada di dalam, yang haram juga ada di situ. Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Nanti kita akan baca, saudara, Imamat 1 sampai 47. Nggak usah total ya, beberapa ayat saja yang perlu kita ketahui. Tapi kita akan pegang dulu satu ayat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Itu saya salah ketik. 2 Tesalonika 3 ayat berapa tadi? Ya,
Baca sama-sama, saudara. 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi prinsip Rasul Paulus itu sederhana. Kalau kamu mau makan, bekerjalah. Ya, kalau kamu mau makan, bekerjalah. Kalau tidak mau kerja, puasalah, jangan makan gitu. Yang tidak bekerja, yang tidak mau bekerja, yang mau males-malesan, janganlah ia makan. Nah, kita pegang ayat ini dulu, saudara. Setelah kita pegang ayat ini kembali, kita masuk ke Imamat tadi ya 11 ayat 1 sampai 47. Itu membahas tentang apa, saudara? Binatang-binatang yang boleh atau tidak boleh dimakan. Ini sebetulnya menunjukkan prinsip. Ini saya tulis besar prinsipnya. Kalau bisa warna lain sebetulnya saya mau, tapi tidak tahu di komputer saya tuh hang. Prinsip dari jenis-jenis apa, saudara? Pekerjaan yang halal atau haram. Yang halal atau haram itu bukan makanannya, tapi pekerjaannya. Sebab kalau engkau tidak bekerja, engkau jangan makan. Kalau engkau tidak mau bekerja, engkau jangan makan. Jadi di sini Tuhan itu sedang berbicara tentang jenis-jenis pekerjaan yang halal atau haram. Nah, kalau nanti kita sudah ngerti gitu, nanti masuknya gampang, saudara. Jadi Imamat 11 tidak berbicara arti harafiah, binatang ini tidak boleh dimakan, binatang ini boleh dimakan. Itu harafiah, itu hukum Taurat dengan pandangan mata hati yang masih tertutup. Ketika mata hati kita dibuka, kita ngerti Tuhan Yesus berkata, yang masuk kepada kita tidak menajiskan kita, tapi yang keluar itulah yang menajiskan. Artinya kita makan apa saja halal. Tapi itu kok nggak boleh? Maksudnya apa? Nah, kita baru mempelajari dengan pertolongan Roh Kudus, dengan terang perjanjian baru, dengan kuasa kebangkitan yang membuka pikiran kita. Nah, saudaraku, kita akan lihat sekarang Imamat 11 ayatnya yang ke-2 mulai, saudaraku. Iya, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Kata dokter, kalau orang umurnya sudah di atas 60, itu kalau kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, begitu, itu jangan makan daging kaki 4. Ya, itu kan gitu. Ya, ini yang dibahas itu, saudaraku ya. Binatang kaki 4. Itu yang halal, yang mana, yang tidak halal, yang mana, yang haram mana, itu ada di dalam Imamat 11, detail sekali. Coba kita lihat sekarang. Setiap binatang yang apa, saudara? Berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang tidak, ya, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Setiap binatang yang berkuku belah, yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak, mengunyah akan tumbuh-tumbuhan, boleh kamu makan. Nah, sekarang kembali ke PowerPoint saya. Nah, kuku belah dan apa, saudara, memamah biak merupakan syarat. Kuku kaki binatang itu dipakai untuk berjalan, ya. Saudara bayangkan seekor sapi itu jalan kan ada kakinya kan, Pak, ada kukunya belah apa enggak, saudara? Belah 2 begini ya. Kalau kuda kukunya tidak belah, kuku tunggal, ya. Kalau babi kukunya belah, ya. Nah, itu syarat pertama, kuku belah dulu. Kuku belah itu artinya apa toh? Nah, artinya kaki itu kan dipakai untuk jalan. Carilah pekerjaan yang di dalam engkau bekerja, engkau tetap berjalan 2 arah.
Kita bekerja kan cari nafkah, betul ya saudara? Kita bekerja cari makan, betul ya? Kalau ada anak tanya pada ayahnya, "Papa mau pergi kemana?" Papanya jawab, "Papa mau kerja." Kerja untuk apa? Untuk cari makan buat kamu, kan begitu ya? Cari nafkah buat keluarga. Nah, ini adalah tujuan yang sebelah. Satu tujuan, yaitu kita mencari nafkah, mencari duit, kita bekerja untuk supaya kita dapat mencukupi kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Tetapi kenapa kok kukunya belah? Tuhan Yesus berkata, bekerjalah jangan untuk makanan yang binasa. Kita juga harus di dalam kita bekerja, kita seiring sejalan, kita juga memikirkan perkara-perkara yang rohani. Bekerja itu jasmani, tetapi ketika saudara melangkah pekerjaan jasmani, yang rohani tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan itu namanya kuku tunggal. Pokoknya kerja tok gitu ya, nggak ada rohanian, nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada surga-surganan. Ini fakta kehidupan dunia, kita harus bekerja. Kalau demikian, itu namanya kuku tunggal, bukan kuku belah. Kuku belah artinya dalam berjalan dua jurusan. Aku memang bekerja cari nafkah untuk mengisi perut, untuk makan bagi keluargaku, tetapi aku juga harus tetap memeliharakan kehidupan rohaniku. Jadi kalau ada pekerjaan yang merampas akan kehidupan rohani saudara, saudara tahu bahwa pekerjaan itu haram. Hati ya? Itu baru kuku belah. Kemudian memamah biak itu artinya mengunyah tumbuh-tumbuhan. Saudaraku, tumbuh-tumbuhan itu kalau dikunyah, kalau apalagi binatang yang memamah biak, itu tuh lambat sekali ya. Lambat sekali untuk jadi dagingnya, betul ya? Sudah masuk, nanti keluar lagi, dikunyah lagi, kemudian baru ditelan, baru jadi daging, ya kan? Kan begitu. Tuhan itu ajaib, saudaraku ya. Sapi makanannya rumput, tapi jadi steak kok enak gitu ya, saudaraku ya. Itu memang luar biasa, saudara. Tapi sapi itu kalau makan itu lambat, saudara, tidak cepat. Ini kata lambat dan cepat ini perlu menjadi warning buat kita. Kalau saudara ada satu jenis pekerjaan, keuntungannya gede dan tidak pakai susah-susah, jangan buru-buru saudara berkata, Tuhan memberkati. Nanti dulu saudaraku. Saya baru hari ini saudaraku, ada seorang teman hamba Tuhan di Jakarta kena tipu. Dia ditawari mobil harganya murah sekali. Wah, karena harganya murah, omongnya pinter sekali orangnya, dia wah nafsu saudaraku ya. Dia beli kalau tidak salah 4 unit dia beli. 30% uang muka masuk, orangnya pergi. Jadi sesuatu yang kelihatannya untungnya gede, mudah, nggak berkeringat, hati-hati saudaraku. Kalau kapusan, kalau ketipu itu masih lumayan, saudara sadar bahwa oh aku tertipu, rugi. Tapi kalau untung, wah itu sangat berbahaya. Itu tidak memamah biak. Contoh, saudara diajak untuk buka usaha, usahanya ringan, gampang, hasilnya gede. Nanti dulu usaha apa itu? Dulu zaman saya masih mahasiswa, ada yang namanya porkas. Saudara tahu ya porkas? Lebih kuno lagi ada yang namanya totoponi. Ya. Itu bisnis yang betul-betul cepat sekali melipat gandakan duit seseorang. Apakah itu halal, saudara? Terus saya berkata, loh sambil jual porkas, aku pergi gereja, aku melayani Tuhan, aku tetap M3. Puji Tuhan sekarang nggak ada loh, saudaraku ya. Masih ada?
Iya, pocongan kuda dan sebagainya ya, itu tetap ada, saudara, tetap ada. Jadi bisnis seperti itulah. Terakhir, saudara, udah saya kasih bocoran ya. Ada uang ini bukan uang palsu. Itu peristiwa gonjang-ganjing lengsernya Pak Harto dulu. Ada isu-isu dicetak uang kembar, ratusan ribu uang merah kembar, serinya kembar, dan tidak terdeteksi oleh BI. BI tahu tapi tutup mata. Dan itu memang tidak tahu ya penguasa saat itu. Ini isu loh, saudara ya. Tetapi isu itu terobos sampai kepada masyarakat dan banyak pengusaha yang ditawari. Kamu mau terima 5 miliar, kamu bayarnya cukup 2 miliar. Ngasih 2 miliar, ijol, saudara, tukar uang, dapat 5 miliar. Mau, kalau mau, dapat. Nah ini kerja, nggak usah pakai susah-susah, hasilnya besar. Rohani dan jasmani dua-dua tetap jalan. Tapi kadang-kadang untuk menghasilkan sesuatu yang halal itu butuh dicerna, butuh waktu, butuh jerih lelah kadang-kadang. Memang ketika Tuhan memberkati terjadi percepatan, saudara bersyukurlah. Tetapi jangan buru-buru. Ada tawaran usaha, jangan buru-buru berkata, ini berkat Tuhan. Belum tentu. Bisa-bisa itu sesuatu yang tidak memamah biak. Itu langsung cokot, langsung telan. Tidak dimamah biak. Langsung saudara jadi kaya. Tapi Tuhan tidak berkenan. Paham ya? Tidak memenuhi salah satu syarat, jadinya apa, saudara? Haram. Sebaliknya, memamah biak artinya usahanya itu benar-benar halal, benar, tetapi memakan waktu saudara sehingga saudara tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu baca firman, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk Tuhan lagi. Itu pun buku tunggal meskipun memamah biak. Saudara, kedua-duanya harus ada di dalam pekerjaan yang kita pilih. Berdoalah saudara supaya saudara mendapatkan pekerjaan yang dua-duanya seiring sejalan. Halal dalam arti itu memamah biak dan berkuku belah. Ya. Nah, lanjutnya ikan, saudara, ayat 9 sampai 12. Kita lihat ayat 9, saudara. Nanti saudara baca sendiri ya, yang haram-haram itu apa saja. Jadi kalau saudara sudah mengerti begini, kalau mau makan babi ya hati-hati, singkirkanlah lemak-lemaknya, tapi makan saja, saudaraku ya. Tuhan tidak maksudkan kita nggak boleh makan celeng, nggak boleh makan apa ya saudara. Tapi kalau suruh makan anjing, saya lebih baik enggak. Kasihan saudaraku ya. Orang Manado itu paling suka anjing, saudaraku. Orang Sumatera Utara itu mana Pak Yus suka anjing ya. Ya. Orang Medan juga suka itu. Orang Batak ya. Nah, saya bilang enggak lah. Kalau makanan-makanan itu saya kurang gemar gitu ya. Tapi saya makan juga, saudaraku ya. Ketika kumpul-kumpul ya nyoba-nyoba dikit, gak enak, saudaraku ya. Serem rasanya. Nah, sekarang ikan. Aturan ikan itu detail sekali di dalam firman Tuhan Perjanjian Lama. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup dalam air. Segala yang apa, saudara? Bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semua yang boleh kamu makan. Ini bilang satu syarat juga nggak boleh. Jadi kalau ikannya itu punya sirip tapi nggak punya sisik, licin begitu ya, badannya licin tanpa sisik, itu lele gitu ya. Lele itu nggak boleh kalau menurut Perjanjian Lama. Itulah sebabnya kalau saudara pergi ke Israel, saudara mau baptisan ya, mau baptisan ulang. Saya tidak menganjurkan, tapi di sana ada banyak orang-orang Kristen yang baptis ulang di Sungai Yordan. Itu lelenya saat gini, saudara. Nggak ada yang makan, sebab mereka semua mengharamkan itu. Bersirip tapi tidak bersisik, gitu ya. Saya bilang, tak pecel enak ini ya. Lihat itu
celenak gitu ya saudaraku ya, celele ya saudaraku, itu gendut-gendut saudara, dumbo itu wah berkeliaran di bawah kita. Tapi mana aturannya dalam perjanjian lama gitu. Nah pertanyaan kita, apakah Tuhan maksudkan dengan menciptakan lele tapi tidak boleh dimakan, buat apa? Mati lingkong ya saudaraku ya. Untuk apa itu lele kok tidak dimakan? Tuhan mau bicara. Dan ketika pikiran kita dibukakan dengan kuasa kebangkitan Tuhan, kita akan paham bahwa yang dimaksud, ya coba kita lihat. Ya, yang dimaksud bersirip itu, sirip itu kalau saya bayangkan seekor ikan di akuarium itu saya lihat ya, ikan itu yang membuat dia seimbang, membuat dia bisa lurus, nggak keleot-keleot, itu adalah siripnya, baik sirip yang di atas maupun sirip yang di kanan kiri. Sirip itu adalah alat keseimbangan seekor ikan yang bikin lurus posisi ikan di air. Nah sekarang kita kembali, ini kan masalah makanan, masalah makanan halal haram, masalah pekerjaan yang halal atau haram. Gampang saudara, apakah pekerjaan itu bersirip artinya membuat saudara tetap lurus hidup Anda? Hidup Anda itu tidak belak-belok, tidak belat-belit seperti belut, gitu saudaraku. Licin bagai belut, tidak bersisik, kan begitu. Tukti sani, tipu sana sini, begitu ya. Terobos sana, terobos sini, dengan berbagai macam kelicikan. Apakah pekerjaan semacam itu yang Tuhan Tuhan lihat anak-anaknya lakukan kemudian Tuhan diam saja? Enggak, Tuhan melarang yang tidak bersirip. Kalau saudara sampai kehilangan keseimbangan dalam rumah tangga, kerja terus, akibatnya anak istri gak diurusi, tinggalkan kerjaan itu. Keseimbangan dalam segala perkara, keseimbangan rohani dan jasmani, keseimbangan dalam segala aspek, itu harus dijaga. Tetap lurus, tetap lurus. Jangan karena wah untungnya besar, jangan karena ini proyek yang gede maka dikorbankan, lurusnya hidup Anda itu dikorbankan jadi belat-belit. Nah, bersisik itu, sisik itu perlindungan kulit ikan, saudara, sebetulnya tubuh ikan itu dilindungi oleh kulit yang bersisik, saudara. Nah, Efesus 6 ayat 14 itu berbicara tentang selengkap senjata Allah, dan salah satunya adalah baju sirah keadilan. Nah saudaraku, kita ini harus tetap punya baju sirah yang menjaga akan hati nurani kita di dalam bekerja. Ada perlindungan baju sirah kebenaran, keadilan di dalam kita bekerja. Kalau di dalam bekerja keadilan itu tidak ada, saudara harus mulai mikir, ini kerjaan ini benar apa enggak dari Tuhan. Ini cari nafkah, tapi kok nggak ada kebenarannya, nggak ada keadilannya. Itu tanpa baju sirah, saudara akan hancur, saudara. Perlindungan Anda itu adalah baju sirah itu. 1 Tesalonika 5 ayat 8 lebih lagi sudah dikatakan, iman dan kasih itu harus ada menjadi baju sirah kita. Jadi ikan kok diatur? Oh, pelut itu enak ya saudaraku ya. Kalau saya pergi ke Japanese restoran itu selalu saya pesan itu apa namanya, unagi itu ya saudaraku ya. Enak tuh unagi. Kemarin waktu di Jepang juga unagi gitu saudaraku ya. Unagi itu enak. Tapi menurut imamat tidak boleh unagi. Tapi kalau kita sudah paham bahwa ini bukan soal harafiah makanannya, tapi ini adalah soal bagaimana kita bekerja, maka kita paham Tuhan tidak urusi soal apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang diurusi itulah apa yang kita kerjakan, yang keluar dari hidup kita, yaitu dalam bekerja itu bagaimana sikap kita. Kita bisa memilih atau tidak pekerjaan yang kuku belah, yang memamah biak, atau pekerjaan yang seimbang,
yang menjaga keseimbangan hidup kita dan menjaga kita tetap dalam keadilan, kasih, dan iman. Ya. Nah, ayat 13 sampai 19 coba kita lihat sebentar. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Sekarang naik ke atas ya, saudaraku. Tadi hewan berkaki 4, kemudian di air ikan-ikan, sekarang burung-burung. Jadi Tuhan itu detail, saudara. Yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Pertama apa, saudara? Burung Raja Wali. Kedua, ering janggut. Ketiga, elang laut. Terus, elang merah, elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, dan seterusnya, saudara. Nanti baca sendiri. Nah, saudara kembali, nanti saudara baca sendiri. Itu semua adalah burung-burung buas, saudara. Burung buas. Burung buas yang makanannya daging. Artinya apa? Kok kita tidak boleh makan? Saya tidak katakan bahwa kita nggak boleh makan daging bangau gitu ya. Makan saja kalau sudah suka, katanya amis, saudara. Atau daging Raja Wali kok mau dimakan, saudara. Tapi kalau saudara mau makan daging Raja Wali, monggo silakan, tidak apa-apa. Bukan masalah, ini dilarang secara harafiahnya. Tetapi makna rohaninya, itu artinya kalau engkau cari makan, jangan makanan yang buas. Jangan makanan yang ganas. Nah, sekarang ini banyak usaha-usaha yang buas, usaha-usaha yang ganas, yang membunuh akan orang lain demi keuntungan dia. Nah, saudara bisa tafsirkan apa saja yang termasuk burung buas itu, saudaraku ya, yang dilarang oleh Tuhan. Nah, kemudian ayat yang ke-20. Segala binatang yang merayap dan bersayap, ini serangga, saudara, ini serangga. Dan yang berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Ya, jadi merayap pakai 4 kaki, punya sayap, tapi gremet-gremet begitu ya. Itu kejijikan bagimu, tidak boleh. Ini bicara serangga. Saudara, Alkitab itu mengajarkan tentang Elia yang makanannya adalah madu hutan dan belalang. Di Perjanjian Baru ada yang mirip dengan Elia, yaitu Yohanes Pembaptis, makanannya juga belalang dan madu hutan. Jadi belalang adalah makanan yang halal, tapi yang haram itu kaki belakangnya tidak bisa melompat. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 21. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap, serangga, dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya. Saudara, jangkrik, saudara tahu ya, kakinya kan begini. Dulu bahan yang pergi ke Thailand, saya titipi jangkrik goreng, bawa pulang jangkrik goreng, saya makan satu sudah cukup, saudara ya. Terus bagi-bagi. Terus itu siapa itu ada yang suka makan ngerikiti gitu, sudahlah jangkrik goreng. Nah, saudara, saya waktu kecil pernah dikasih sama pembantu saya itu jangkrik, saudaraku, dibakar itu saya makan. Jadi saya ingat dulu masih kecil itu saya makan jangkrik. Ternyata itu halal, saudara, menurut Perjanjian Lama. Kalau saya orang agama Yahudi itu saya tidak salah. Bakar jangkrik kemudian makan jangkrik gitu ya. Atau belalang. Asal ada kakinya. Tapi kalau tidak ada kaki yang bisa melompat, kecoa misalnya, saudara ya. Favoritnya Buju ya. Buju itu pada waktu di Beijing dia mengejar itu khusus. Dia cari itu kecoa goreng gitu, saudara ya. Dia ada, saudara, ke Beijing silahkan cari itu kecoa goreng. Saya dibayari aja nggak mau makan. Kecoa dimakan ya. Yang melata-melata, yang gitu, gremet-gremet tapi tidak bisa mencolot, nggak boleh. Saudara, apa tuh artinya? Tapi yang punya paha di sebelah kaki atasnya untuk melompat dari tanah itu boleh.
Apa maksudmu Tuhan? Saya bertanya, saudaraku. Waktu saya merenungkan ini, saya tanya, Tuhan singkapkan tentang bahwa ini bukan masalah jangkrik, bukan masalah kecoa. Kalau Anda suka, silakan makan kecoa. So, kalau tidak gila, saudaraku ya. Loh, itu di Cina dijadikan makanan loh ya. Obat ya. Kecoa. Nah, saudara, Tuhan tunjukkan pekerjaan dari anak-anak Tuhan itu harus bermartabat. Kalau Anda bekerja pada seseorang, misalnya Anda bekerja sebagai pegawai, sebagai pembantu atau apa saja dalam sebuah keluarga, itu oke, tidak ada masalah. Tetapi engkau tetap harus punya martabat. Jangan geremet-geremet, saudaraku. Apa itu? Menjilat ya istilahnya ya. Wah, ABS, asal Bapak senang, mundur-mundur. Kita pegang kebenaran, saudaraku. Kita pegang kebenaran, kita menghormati orang yang patut dihormati, kita mengasihi orang yang patut kita kasihi, tapi kebenaran tidak boleh digadaikan. Bukan dengan glosor-glosor, mundur-mundur, kemudian kita pokoknya aku disukai, pokoknya Bapak senang. Bukan begitu. Jadi istilah ini kalau saya singkatkan sederhana, kalau mau bekerja jangan jadi penjilat. Bekerjalah karena Anda berprestasi, karena Anda menyumbangkan akan tenaga saudara, menyumbangkan kepandaian saudara, menyumbangkan akan kemampuan saudara dalam pekerjaan. Jadi bukan, sama sekali saudara bukan dengan membuat bos senang, kemudian merayap-rayap gitu ya, kan itu merayap-rayap gitu ya, merayap-rayap gitu. Bukan, itu pekerjaan yang seperti itu haram. Kalau bosnya pengen begitu, saudara jangan mau begitu. Saudara hormat, tapi saudara tetap pada kebenaran. Disuruh berbuat gak benar, lebih baik mencolok, saudaraku. Makanya harus punya kaki yang bisa melompat. Nah itu penting loh kata melompat ini. Kalau saudara kena kontrak tidak bisa melompat, sementara saudara harus melakukan pekerjaan yang itu, yang merayap-rayap gitu, gimana? Kan repot, saudara. Jadi dalam kontrak saudara harus jaga betul kata-kata kontraknya itu. Tidak boleh, saudara, sembarangan kontrak, meskipun gajinya gede, ya. Jadi ada semua, ada maknanya. Ya, lanjut. Ya ini belalang-belalang ya, saudaraku ya. Belalang itu bisa mencolok, jadi boleh, saudara. Nah, kembali ke PowerPoint saya, saudara. Nah, larangan makan darah, saudara. Apa makna rohaninya, saudaraku? Makna rohani dari larangan makan darah itu begini. Kita harus lihat dulu Imamat 17 ayat 12 sampai 14. Saudara masih ada yang suka makan darah? Halo? Gideh? Hah? Caca suka? Gideh? Dulu suka. Saya dulu suka sekali, saudaraku ya. Darah itu kalau sudah dibuat saren itu ya, wah itu sedap. Di Solo itu ada nasi pecel itu pakai saren goreng, darah yang dibekukan yang digoreng. Saudara jijik ya, saudara jijik. Saya sekarang juga jijik, saudaraku ya. Sekarang, dulu enggak, dulu sikat saja, enak banget. Nah, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan apa? Darah. Ini perjanjian lama, saudaraku ya. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Berikut. Setiap orang dari orang Israel dan orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap
dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Jadi harus darahnya dikeluarkan. Karena gimana tadi? Karena darah itulah apa saudara? Nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itu nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Keras sih perjanjian lama. Ketahuan makan dideh, hukum mati, saudaraku. Itu Taurat itu ya. Jadi saudara, jadi orang Israel itu gak enak ya. Ketahuan makan dideh, hukum mati, dirajam batu. Ngeri ya. Nah, saudara, apa makna rohaninya? Makna rohaninya begini. Tuhan katakan bahwa darah itu nyawa yang ada pada binatang. Ketika kita makan binatang, pertama kita harus perhatikan ukuran halal dan haram menurut pelajaran tadi. Makan ikan, ukuran halal haramnya bersirip dan bersisik, kuku belah, memamah biak. Tapi saudara, ketika kita menyembelih hewan-hewan itu, di dalam tubuh hewan itu ada nyawanya. Nyawanya harus dipisahkan, dibuang, tanam di tanah. Dagingnya boleh dimakan. Ngerti ya? Itulah sebabnya mati darah tertahan jangan dimakan, karena tidak terpisah. Darahnya ada di dalam daging itu, tidak terpisah. Misalnya mati tercekik ya. Nah, apa yang Tuhan pesankan dengan peraturan ini? Saudaraku, di dalam bisnis itu ada rohnya. Bisnis atau pekerjaan apapun itu ada jiwanya. Jiwa bisnis itu adalah ya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, gak peduli orang lain mau mati. Apanya aku untung. Segala cara aku tempuh supaya aku bisa mendapatkan hasil. Kamu tidak perlu aku pusingkan. Nah, saya ingin beritahu saudara, kalau kita masih hidup di atas muka bumi, kita kan wajib bekerja, saudara. Yang tidak bekerja jangan makan. Tetapi sementara kita bekerja, kita juga berhadapan dengan roh pekerjaan. Roh pekerjaan di dunia ini itu kalau kita tidak hati-hati kita bisa kesedot, saudara. Itu sama dengan kita bisa makan dagingnya tanpa memisahkan dengan rohnya, nyawa dari pekerjaan tersebut. Dalam dunia usaha itu ada prinsip-prinsip, ada hal-hal yang kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita harus bisa memisahkan. Yang itu aku nggak mau makan, dagingnya tak makan. Tapi itu aku buat karena aku bukan dari dunia ini. Aku adalah warga kerajaan surga. Aku tidak mau berubah menjadi seperti dunia. Perubahan akal budiku membawa aku semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan gambar putra Allah. Aku gak mau jadi serupa dengan dunia. Paham ya saudara? Saya harap saudara ngerti bahwa rohnya, roh bisnis itu jangan saudara sampai ikut makan, nanti kepengaruh saudara. Dan orang Kristen yang tidak menjaga ini, mereka tercemar. Mereka tercemar saudara. Nah, kalau sudah tercemar ya akhirnya jadi serupa dengan dunia ya. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu. Nah, sekarang merupakan aturan tentang larangan makanan yang dalam perjanjian baru. Kisah 15, 19, 21. Karena kisah 15, ya, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka, perhatikan, menjauhkan diri, pertama,
dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, ini yang soal makanan ada 3, saudaraku ya, yaitu makanan yang dipersembahkan berhala, makanan binatang yang mati darah tertahan, dan darah. Nah, saudara sudah paham sekarang maknanya. Kenapa kok darah nggak boleh dimakan? Makna rohaninya, kita harus memisahkan antara prinsip-prinsip dagang yang ada dengan itu rohnya atau jiwanya, dengan hasil dari pekerjaan kita, yang itu daging yang kita makan, dipisahkan ya. Tetapi dalam perjanjian baru, saudaraku, ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Di dalam sidang di Yerusalem, para rasul yang adalah orang-orang Yahudi asli itu memberi kebebasan. Mereka sudah diterangi pikirannya bahwa jangan beri peraturan terlalu sulit untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Biar mereka mau makan apa saja, jangan dipersulit. Jangan dipersulit, tapi soal ini tetap sebaiknya tetap dilarang. Apa itu, saudaraku? Darah, makanan mati darah tertahan, dan makanan yang dipersembahkan berhala. Saudaraku, kita gereja Tuhan pegang ini saja, karena ini perjanjian baru. Makanya sejak saya bertobat jadi Kristen, saya nggak makan dideh lagi. Saya kalau mati darah tertahan tak makan, saudaraku. Karena apa? Karena tidak tahu, tidak ketok darahnya. Loh, saudara berkata, loh kok gitu Pak? Itu kan namanya standar ganda. Ya biarin, saudara ngomong standar ganda, silahkan. Kenapa? Karena menurut saya, siapa yang bisa memisahkan darah dengan daging? Coba saudara beli ayam goreng di itu, ayam gorengnya Pak Heri atau Supar itu. Saudara buka itu, di dalamnya itu ada satu urat darah. Saudara tarik urat darahnya, saudara pelirit gitu ya, itu nanti keluar loh butir-butir darah merahnya, ada di dalamnya. Berarti kita juga tetap makan darah kan? Berarti kan tidak mungkin kita bisa bebas beneran untuk memenuhi akan hukum Kisah Rasul 19:21 tadi, ya kan? Jadi karena itu, saudaraku, kita cukup kalau tahu itu dideh jangan dimakan. Dah gitu aja pesan saya. Kalau kemakan gimana? Ya tidak apa-apa, tidak usah dimuntahkan. Nah, kalau saudara, ini praktis ya, ini praktis ya. Sebab tidak ada dosa, di situ tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Kita cuma menuruti peraturan yang pada waktu sidang di Yerusalem itu disampaikan. Kalau buah yang dipersembahkan berhala, misalnya buah sembayangan begitu, saudara makan atau enggak? Kalau sudah tahu ini sudah untuk sembayangan, ya tidak usah dimakan. Tapi kalau tidak tahu kemakan, ya tidak usah dimuntahkan, saudara, makan aja. Kalau tidak tahu. Jadi kita bukan orang yang terikat oleh hukum Taurat karena tanpa pengertian. Tapi meskipun dengan pengertian, karena ini tertulis dalam perjanjian baru, mari kita sepakat supaya tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Kalau teman-teman dari gereja HKBP itu dari Tapanuli, saudaraku ya, itu ada makanan yang memang antara babi dan darahnya itu dimasak jadi satu. Wah, itu enak sekali katanya ya. Darahnya jadikan bumbunya, saudaraku ya, itu diublek jadi satu, jadi merah gitu, merah tua gitu ya. Namanya apa itu Pak? Hah? Saksang. Ya itu. Wah, itu hebat itu, saudaraku ya. Nah, kita jangan membuat batu sandungan karena itu ada di dalam perjanjian baru. Tetapi saudaraku, kita bukan, bagi kita nggak ada halal haram soal makanan. Sudah jelas ya. Tapi soal pekerjaan ada halal haramnya. Sudah paham? Nah, kalau sudah, puji Tuhan, saudaraku ya.